Jadi, misalnya kita punya yang namanya indifference curve. Apa itu indifference curve? Saya ingin mereview saja, harusnya teman-teman sudah pada paham ya. Indifference curve adalah kombinasi X dan Y barang yang dikonsumsi itu memaksimumkan utilitas. Oke? Okay? Sorry. Kombinasi X dan Y yang menghasilkan utilitas yang sama. Oke? Okay? Atau dengan kata lain, DU sama dengan 0. Maksudnya DU sama dengan 0 itu artinya kalau X dan Y itu berubah, utility-nya tetap sama gitu. Misalnya Y-nya dinaikkan, X-nya berkurang, atau X-nya bertambah, Y-nya berkurang. Nah, itu kalau dia berada di dalam indifference curve yang sama, utility-nya tetap sama seperti itu. Lalu kita juga punya budget constraint, kan? Nah, utilitas maksimum itu tercapai ketika IC, indifference curve, dengan budget line itu bersinggungan. Dan kita udah kenal nantinya persamaannya menjadi MUX per MUY. Ini adalah slope dari indifference curve atau yang kita sebut dengan marginal rate of substitution, itu sama dengan PX per PY. Nah, ini ada kasus ya, sebenarnya ini sudah dipelajari di level pengantar ilmu ekonomi ya. Saya rasa ini seharusnya level pengantar pun memahami hal ini, tapi kalau teman-teman lupa, saya akan review nih. Ya, um, ini kan kondisi ketika utilitas maksimum ya, atau kondisi optimal itu tercapai. Nah, bagaimana jika seandainya kondisi ini tidak tercapai? Nah, itu jadi persoalan. Gimana kalau seandainya, misalnya, eh, kita bikin kondisinya itu adalah MUX per MUY itu lebih besar dari PX per PY. Nah, berarti teman-teman harus perhatikan. Ya, dalam konteks ini kita harus tahu bahwa harga itu tidak bisa berubah. Ya, kenapa harga itu tidak dapat berubah? Karena harga itu sifatnya given ya, ditentukan. Yang bisa kita ubah itu adalah marginal utility. Nah, marginal utility itu dipengaruhi oleh kuantitas barang yang dikonsumsi. Oke, maka berarti logikanya angka ini nggak bakal berubah. Berarti ini yang akan kita apa? Kalau teman-teman bingung gini ya, misalnya MUX per MUY lebih besar dari PX per PY, artinya misalnya 6 lebih besar dari 5 gitu ya. Ini tuh nggak berubah, berarti ini harus diturunkan menjadi 5 misalnya. Atau dengan kata lain, MUX MUY itu harus diturunkan. Nah, terus apa selanjutnya? Setelah diturunkan maksudnya. Nah, setelah diturunkan, kan kita harus dapat konklusi gitu. Penurunan MUX per MUY itu artinya apa? Apakah meningkatkan X tanpa meningkatkan Y, atau meningkatkan Y tanpa meningkatkan X, atau apa perubahannya gitu? Ya, apa perubahan jika MUX per MUY itu diturunkan? Nah, teman-teman mesti paham bahwa di sini kita menggunakan konsep budget yang sama. Apa arti budget yang sama? Arti budget yang sama artinya X dan Y itu bisa kita ubah konsumsinya. Tetapi ingat, slope dari iso cost-nya, bukan iso cost ya, slope dari budget constraint itu negatif. Artinya apa? Ketika salah satu dinaikkan, salah satu harus diturunkan gitu. Jadi misalnya X-nya dinaikkan, berarti Y-nya harus diturunkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau Y-nya naik, X-nya harus diturunkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau MUX per MUY-nya diturunkan, mana yang turun, mana yang naik? Apakah MUX-nya atau MUY-nya? Nah, untuk memudahkan, saya kasih ilustrasi. Misalnya MUX-nya 5, MUY-nya 4. Seperti itu. Nah, kita mau bikin supaya dia jadi 4,5 per 4,5. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya si 5 per 4 ini jadi 4,5 per 4,5? Berarti, ya, berarti caranya ya ini diturunkan dong. Berarti MUX itu diturunkan, MUY itu dinaikkan. Supaya 4 jadi 4,5, 5 jadi 4,5 gitu. Ini asumsinya PX per PY-nya 1 ya. Di mana 1 itu misalnya 4,5 per 4,5 gitu. Oke. Semoga paham. Nah, berarti kalau MUX diturunkan, MUY dinaikkan, berarti apa dampak terhadap kuantitas X dan kuantitas Y? Nah, teman-teman mesti ingat konsep the law of diminishing marginal utility yang menyatakan bahwa um, kenaikan kenaikan barang, uh, kan the law of diminishing marginal utility itu artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka marginal utility itu akan turun, mendekati nol bahkan. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau marginal utility, kalau kuantitas ditambah, marginal utility turun.
Kalau kuantitas diturunkan, marginal utility-nya naik, gitu. Nah, berarti kalau MUX turun, kuantitas X harus dinaikkan. Kalau MUY naik, kuantitas Y harus diturunkan. Jadi ini adalah sebuah konklusi yang harus kita lakukan, ya, yaitu menaikkan Q X dan menurunkan Q Y, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau MUX per MUY lebih besar dari PX per PY, maka kuantitas X lebih naik, kuantitas Y harus diturunkan sampai tercapai level ini. Gitu. Berarti kalau kasusnya kebalikannya, kalau kasusnya MUX per MUY kurang dari PX per PY, berarti kebalikannya ini, kuantitas X-nya diturunkan, kuantitas Y-nya dinaikkan. Seperti itu. Oke. Semoga teman-teman sampai sini masih bisa paham ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Misalnya ada ada anak A sama anak B. Mereka mengonsumsi apa ya? Misalnya permen dan biskuit. Contoh aja ya. Nah, kita mesti tahu ya bahwa marginal utility dalam konteks ini itu bicara tentang marginal utility barang terakhir yang dikonsumsi, seperti itu. Kuantitas terakhir ya, kita ngelihatnya. Kan logikanya kalau kuantitasnya 5, kalau kita konsumsi 5 unit barang, artinya apa? Artinya barang yang kita konsumsi terakhir adalah 5, berarti marginal utility yang dipakai adalah ketika kuantitinya sama dengan 5. Nah, ini contoh aja misalnya ya, marginal utility-nya. Ini marginal utility anak A, ini marginal utility anak B. Nah, misalnya anak A makan permen dan biskuit, itu marginal utility permennya 5, marginal utility biskuitnya 2. Sedangkan anak B, marginal utility permennya 3, untuk biskuit 3, seperti itu. Oke. Nah, terus kita anggap aja misalnya harga permen, ya, harga permen itu sama dengan 10 misalnya. Terus, atau permen kita bikin X, biskuit itu Y. Terus harga biskuit itu sama dengan taruhlah 14 misal. Nah, berarti kan untuk anak kita bisa observe nih apakah jadi pertanyaannya misalnya apakah anak A dan B itu melakukan maksimisasi utilitas atau enggak. Nah, kalau mereka tidak melakukan maksimisasi utilitas, bagaimana alokasinya harus diubah seperti itu. Berarti M U untuk anak A berarti MUX per PX-nya kita terserah ya teman-teman mau bikin MUX per PX atau MUX per MUY sama aja ya. Misalnya MUX per MUY. MUX-nya 5, MUY-nya 2. Terus PX per PY-nya berapa? PX-nya 10, PY-nya 14. Nah, kita cek apakah MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, kita cek aja. Jawabannya adalah tidak, seperti itu. Nah, kira-kira gimana cara, berarti kan 5 per 2 itu sekitar 2,5. Terus 10 per 14 itu di bawah 1. Intinya ini lebih besar dari ini. Nah, berarti caranya gimana mau ngubah? Misalnya, ya berarti logikanya ini tuh harus diturunkan. Nah, tadi ingat kasus tadi kalau MUX, MUY harus diturunkan, berarti kasus yang ini ya, berarti apa yang harus dilakukan? Kuantitas X-nya dinaikin, kuantitas Y-nya diturunin. Nah, berarti kamu bikin kesimpulan bahwa kuantitas X harus naik, atau kuantitas permen harus naik, terus kuantitas biskuit harus turun, seperti itu. Ya. Nah, kalau saya ganti, misalnya soal yang sebelah ini berarti nggak optimal ya. Gimana kalau soalnya jadi 5 sama 7? Nah, kalau 5 sama 7, ya gampang ya, tinggal diganti aja nih. Ini untuk si B, 5 per 7. Terus ini 10 per 14. Nah, ternyata kalau yang B itu MUX per MUY sama dengan PX per PY, karena 5 per 7 sama dengan 10 per 14. Artinya kalau berarti si A tidak memaksimumkan utilitas sehingga kuantitasnya harus diubah seperti ini. X-nya naik, Y-nya turun, sedangkan untuk
yang B itu tidak perlu mengubah alokasi. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi aturan utilitas maksimum, yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY. Seperti itu. Oke? Semoga teman-teman bisa paham. Jadi teman-teman bisa, apa namanya, kebayang ya, kalau seandainya kondisinya itu tidak terpenuhi yang MUX per MUY sama dengan PX per PY. Oke? Nah, selanjutnya saya ingin membahas sedikit ya yang belum saya singgung itu tentang Royce identity. Oke. Jadi agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Tentang Royce identity, kemarin itu saya lupa apakah, jadi ada dua hal yang harus kalian ketahui juga di chapter ini, yaitu ada Royce identity sama Shepard's lemma. Ya. Jadi teman-teman kemarin udah tahu ya, misalnya dari fungsi utility itu kita maksimumkan subject to Lagrange multiplier dengan kendala ya. Nanti result dari maksimum utility itu adalah X Marshallian dengan Y Marshallian. Jadi kita kasih kode aja misalnya ini XM sama YM gitu. Sedangkan kalau kalau ini kasus yang namanya primal ya, kita sebutnya primal. Jadi kalau memaksimumkan utilitas tuh kasus primal. Kalau kasus dual itu meminimumkan expenditure. Jadi teman-teman punya expenditure, lalu teman-teman ingin meminimumkan expenditure untuk utility yang sama. Nah, berarti nanti hasilnya adalah X Hicksian dan Y Hicksian. Saya sempat sudah bilang di pertemuan sebelumnya, jadi apa yang membedakan antara Marshallian dan Hicksian demand? Yang membedakan adalah yang diceritakan. Jadi kalau Marshallian itu menceritakan bahwa ini loh kombinasi barang yang memaksimumkan utilitas. Artinya dengan income segitu, dia bisa menghasilkan utilitas maksimum kalau X-nya sebesar X Marshallian dan Y-nya sebesar Y Marshallian. Kalau di Shepard lemma enggak. Di Shepard lemma eh, dengan level utility yang sama, berapa sih expenditure minimum yang bisa kita gunakan. Jadi X dan Y di sini bicara tentang kombinasi barang yang meminimumkan biaya pada level utility yang sama, di mana utility yang sama itu secara bersamaan adalah utilitas maksimum dan expenditure minimum ya, sekaligus juga dengan income, seperti itu. Dan itu teman-teman kemarin sudah dikasih soal latihan untuk coba dikerjakan biar teman-teman bisa lebih ngerti. Nah, kalau di Shepard lemma teman-teman belajar bahwa untuk mendapatkan Hicksian demand, kita bisa mencarinya dengan menurunkan si expenditure terhadap harga barang X. Kalau kita mau mencari X Hicksian, dan kita bisa mencari Y Hicksian dengan cara menurunkan expenditure terhadap harga barang Y. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana apakah kita, pertanyaan gini, expenditure itu kan adalah untuk, kalau kita asumsinya hanya ada X dan Y, expenditure itu dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang Y, dan utility yang sama. Kalau Y Hicksian, harga barang X, harga barang Y, dan utility yang sama juga. Nah, nanti hasil Hicksiannya juga sama. Ada PX, PY, sama U gitu. Umumnya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk Marshallian demand? Bisa nggak kita mencari Marshallian demand dengan turunan? Bisa. Nah, kita mesti tahu kalau expenditure itu kan ini expenditure minimum, berarti X dan Y yang terkandung di sini ya, itu adalah Hicksian demand karena yang meminimumkan biaya. Nah, kalau kalau Marshallian demand itu kita masukinnya kemana? Kalau teman-teman masih ingat dari fungsi utility, teman-teman dapat Marshallian, habis habis ada dapat Marshallian, kita kenal dengan ini konsep apa? Konsep ini indirect utility function. Oke, okay? Indirect utility function. Uh, jadi teman-teman awalnya punya fungsi utility X dan Y gitu. Nah, ini diganti jadi XY Marshallian. Nantinya X dan Y Marshallian ini mengandung PX, PY, dan income.
Makanya fungsi utility-nya bakal berubah jadi seperti ini. V, PX, PY, M. Seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, berarti bisa nggak kita mencari Marshallian demand dari indirect utility function? Bisa. Caranya adalah untuk X Marshallian, kita menurunkan si indirect terhadap harga barang X dibagi indirect dengan income. Nah, harus ada negatifnya, seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu ya. Sedangkan untuk Y Marshallian, itu adalah turunan indirect terhadap harga barang Y dibagi turunan indirect terhadap income. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya. Oke. Itu cara untuk mendapatkan Marshallian demand dari apa namanya? Dari indirect utility function. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan Marshallian demand kalau kita tahu indirect utility function-nya itu seperti apa. Oke. Nah, ini contoh aja ya, contoh misalnya indirect-nya itu adalah 2 PX PY I. Berarti gimana nih X Marshallian-nya? Sebelumnya saya juga mau mereview ya. Indirect utility function itu bisa diubah ke expenditure. Saya kayaknya kemarin udah sempat diterangin ya. Coba ini bisa kita ubah ke expenditure ya. Seperti itu. Ya, jadi dari indirect itu bisa kita ubah ke expenditure. Nah, tapi sebelum kita masuk ke expenditure, kita ngomongin dulu ini indirect kita ubah ke Marshallian demand. Gimana kira-kira? Masukin aja nih X star atau X Marshallian sama dengan turunan indirect terhadap harga barang X dibagi turunan Marshallian terhadap income. Nah, coba ini diturunkan terhadap PX, hasilnya adalah 2 dikali PY dikali I. Ini diturunkan terhadap income, jadi 2 PX PY. Nah, berarti jadi seperti ini nih. Hasilnya adalah I per PX. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa Marshallian demand, ini warna merah kurang kelihatan ya. Berarti Marshallian demand-nya adalah I per PX. Seperti itu. Sorry. X Marshallian sama dengan I per PX gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau udah tahu Marshallian ini pasti tahu nih fungsi apa ya. Nah, terus sekarang coba kita cari Y Marshallian. Pakai warna kuning lagi. Y Marshallian. Turunkan F terhadap Y, lalu F terhadap I. Ini turunan parsial ya, sekali lagi saya ingatkan dia pakai unsur do ya. Nah, gimana coba hasil turunannya? Nah, hasil turunannya itu adalah ini diturunkan terhadap PY, hasilnya adalah 2 PXI. Turunkan terhadap income, hasilnya 2 PXPY. Oke. Nah, berarti bisa kita coret ya. Hasilnya berapa? I per PY. Seperti itu. Jadi ini adalah X star-nya. Ini adalah Y star-nya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ubah ke expenditure function. Nah, ini sebenarnya kemarin harusnya, saya lupa udah disinggung atau belum. Kemarin tuh cukup panjang. Nah, misalnya teman-teman punya fungsi seperti ini. Saya nggak tahu kalau warna merah itu di kalian terlihat dengan jelas atau enggak ya. Semoga terlihat. Saya ganti aja. Nah, intinya gimana nih cara mengubah ke expenditure? Nah, jadi teman-teman mesti tahu ya bahwa
indirect dan direct itu sebenarnya secara nominal nilainya sama, tapi dia cuma menceritakan hal yang berbeda. Kalau direct utility function dia mau menyatakan sebuah utilitas yang dipengaruhi oleh konsumsi barang X dan barang Y. Sedangkan indirect itu dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang Y, income, atau ini mengandung nilai dari Marshallian demand. Sedangkan income itu sama aja seperti expenditure, seperti itu. Oke, jadi teman-teman jangan bingung bahwa nanti F itu bisa kita ubah ke ubar, I bisa kita ubah ke E. Oke, nah gimana caranya ngubah ke expenditure? Nah, ingat karena expenditure sama income, so ini di inverse aja nih. Bukan di inverse, dibalik. Jadinya I sama dengan F per 2 PX PY. Berarti expenditure sama dengan V-nya jadi ubar 2 PX PY. Nah, ini adalah expenditure-nya, atau bisa kita sederhanakan jadi ubar 0,5 PX min 1 PY min 1. Seperti itu. Oke, paham ya? Setengah 0,5 U. Nah, kan 1 per PX itu PX pangkat min 1 naik ke atas, 1 per PY, PY pangkat min 1 naik ke atas. Jadi ini adalah persamaan expenditure-nya. Nah, sekarang yang unik nih, bisa nggak kita, kan kita udah, kalau kalau mengubah, apa, kalau mengubah indirect ke Marshallian bisa, ada rumusnya Royce Identity. Eh, Lalu mengubah indirect menjadi expenditure juga gampang, tinggal dibalik-balik, bedanya V-nya jadi ubar, I-nya jadi E. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bisa nggak ya kita dapat direct utility function? Nah, gimana? Kira-kira bisa nggak ya dapat dapat direct utility function? Ternyata bisa loh. Nah, bisanya dari mana? Nah, jadi caranya seperti ini. Kan indirect itu adalah direct utility, dan di dalamnya itu ada Marshallian. Ya kan? Berarti untuk mendapatkan direct, kita perlu apa? Nah, kita perlu fungsi Marshallian. Kan indirect adalah direct dalam Marshallian. Maka untuk mendapat direct itu harus mengeluarkan si unsur Marshallian. Nah, yang menjadi pertanyaan, Marshallian ini dimasukin kemana? Nah, jadi ini clue-nya. Jadi step apa? Untuk mendapatkan direct utility function, ternyata kita bisa dengan cara memasukkan Marshallian demand ke expenditure function. Oke, bingung? Nggak apa-apa. Kita coba ya. X star adalah I per PX. Nah, kita tulis dulu aja. X star sama dengan I per PX. Y star adalah I per PY. Nah, indirectnya, coba. Indirectnya adalah 2 PX PYI. Nah, berarti logikanya gini. Ini kan V, PX, PYI. Mau kita ubah jadi U, X, Y. Berarti logikanya gimana? Logikanya si PX, PYI-nya ini harus kita hilangkan, jadi tinggal X dan Y. Gitu. Gimana kira-kira caranya? Ya caranya adalah Marshallian-nya ini kita ubah jadi dalam PX dan PY. Gitu. Ini jadi PX sama dengan apa? I per X bar ya. Oke. Coba aja I per X bar gitu ya. Sedangkan PY-nya itu adalah I per Y bar. Oke. Ya udah, ini tinggal diganti nih dari hasil Marshallian. Berarti UXY adalah 2PX I per X bar dikali PY I per Y bar dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan income. Seperti itu.
Berarti dapat hasilnya gimana? Hasilnya adalah 2 I pangkat 3 X dan Y. X kali Y. Oke, coba kita lihat apakah ada kesalahan. Kan X star I per PX ya. Oke, I per PX, ini I per PY. Terus, benar ya, kalau X sama dengan I per PX nih, logikanya, misalnya 5 adalah 10 per 2, berarti 2 adalah 10 per 5. Benar ya, sini ya. Ya, jadi ini adalah fungsinya. Oke, kalau teman-teman nggak percaya ini fungsi direct utility yang benar atau nggak, coba aja masukin si indirectnya. Nanti hasilnya jadi 2 PX PYI, seperti itu. Oke, tapi yang jelas teman-teman harus bisa nih mengubah misalnya dari indirect jadi expenditure seperti itu. Oke, harus harus paham. Oke, semoga teman-teman masih bisa memahami penjelasannya. Nah, mungkin bisa bisa terus latihan ya. Apa dari soal di Nicholson misalnya dicoba-coba aja tuh latihan. Misalnya ini saya kasih contoh misalnya kalau teman-teman mau coba gitu ya. Apakah apakah bisa apakah teman-teman bisa nih mengubah indirect jadi Marshallian, jadi expenditure dan jadi direct utility function seperti itu ya. Misalnya contohnya seperti ini. Silakan boleh dicoba nih. Kalau teman-teman mau lebih mengerti, boleh dicoba. Setengah dikali I pangkat 4 per PX kali PY. Coba aja nanti kalau kalau bingung boleh nanya caranya gimana. Ya coba intinya dari indirect ubah ke Marshallian dengan Rows identity, terus setelah mendapatkan terus habis itu ini diubah ke expenditure gampang. Nah, yang terakhir adalah membuat jadi direct utility function. Silakan aja dicoba, oke? Okay? Semoga teman-teman masih bisa mengikuti dengan baik ya, masih bisa paham. Dan selanjutnya kita coba apa ya? Nah, mungkin kita sekarang akan lebih banyak menyinggung tentang perfect complementer dan perfect substitutes ya, karena kemarin belum banyak dibahas tentang perfect complement dan perfect perfect substitutes. Oke. Okay? Nah, tapi sebelumnya saya ingin apa namanya? Saya ingin misalnya mengasih contoh ya. Misalnya kan tadi ya ini. Tadi teman-teman udah belajar bahwa Hicksian demand itu bisa didapat dengan menurunkan expenditure. Mana ya? Di awal-awal ya. Nah, Hicksian demand bisa dapat dari expenditure. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita mendapatkan expenditure dari Hicksian? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Simple. Kalian kan udah ngerti bahwa Hicksian adalah turunan pertama expenditure terhadap harga barang X kan? Nah, berarti logikanya gini. Dulu kalian udah belajar kan, misalnya turunan utility terhadap konsumsi barang X itu adalah MUX. Berarti untuk mencari total utility itu adalah mengintegralkan si marginal utility X dx seperti itu. Oke. Okay. Nah, berarti kalau konsepnya seperti ini, kan intinya gini, kalau turunan itu kita mencari nilai perubahan ya, dari total jadi marginal. Nah, berarti kalau integral itu ingat integral itu mencari total perubahan. Jadi dari marginal itu bisa kita ubah ke total. Nah, sama. Berarti Hicksian itu bisa kita cari expenditure dengan cara apa? Dengan cara mengintegralkan si Hicksian demand menjadi expenditure. Seperti itu. Ini diintegralkan jadi expenditure. Oke. Okay. Jadi misalnya kalau misalnya aku punya soal misalnya Hicksian demand adalah ubar PX PY misalnya. Berarti gimana cara nyari expenditure? Berarti expenditure adalah integral kan gini. Kalau teman-teman bingung, saya kasih clue nih kan X Hicksian adalah turunan expenditure terhadap harga barang X. Berarti expenditure adalah integral dari Hicksian demand terhadap harga barang X seperti itu.
Coba ini diintegralkan nih. Integral U bar PX PY dPX. Nah, ingat aturan integral. Kalau integral itu berarti dia harus naik, gitu ya, harus naik. Ya, jadi PX kan harus tadinya PX pangkat 1, berarti jadi PX pangkat 0,5. P-nya tetap konstan, U star-nya tetap konstan. Nah, tapi ingat, kalau integral tuh berarti cara ngecek kerjaan kita udah bener atau enggak, itu cukup dengan cara kita kita turunkan aja hasil integralnya, apakah sama seperti di atas atau enggak. Kalau hasilnya berbeda, berarti jawaban kalian salah. Oke? Okay? Sorry, dari 1 jadi 2 ya, kenapa aku tulis 0,5, sorry. Naik ya pangkatnya. Nah, simpelnya gini, berapa dikali 2 jadi 1 di sini? Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0,5. Jadi, expenditure itu sebesar 0,5 dikali PX kuadrat dikali PY dikali U bar. Oke? Jadi ini adalah expenditure. Oke? Nah, teman-teman silakan kalau mau latihan soal, misalnya nanti teman-teman dapat Hicksian demand, coba aja dicari expenditure-nya, ya. Dengan cara diintegralkan misalnya. Oke, seperti itu. Nah, terus mungkin saya juga ingin sedikit menyinggung tentang fungsi Cobb-Douglas dengan lebih jelas ya. Apa namanya? Ini expert ya. Ini udah terlalu sulit. Jadi apa namanya? Saya cuma mau kasih tahu bahwa ini saya tidak meminta teman-teman harus menguasai ini. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa mencari, kan kemarin kita belajar kasus Cobb-Douglas ya. Eh, yang hasil Marshallian demand-nya itu seperti ini. Alpha M dibagi alpha plus beta kali PX. Terus Y star-nya adalah beta M per alpha plus beta dikali PY. Ini yang kita pelajari ya, kalau misalnya dia itu hanya dua barang. Dan kalau seandainya dia constant return to scale, ini alpha plus beta kan sama dengan 1, jadi bisa diabaikan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gimana kalau Cobb-Douglas itu lebih dari dua barang. Misalnya X, Y, Z sampai barang ke N. Gitu. Gimana ya? Hasilnya jadi seperti apa? Oke. Okay. Nah, saya akan bantu teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat dari polanya, sebenarnya teman-teman udah tahu nih. Kalau barangnya 3, hasilnya tuh seperti ini. Kan inti dari Cobb-Douglas tuh, dia mau bilang bahwa pada kondisi optimal, misalnya X-nya itu alpha M per PX gitu ya. Y-nya beta M per PY. Sebenarnya fungsi Cobb-Douglas tuh simple. Dia cuma mau bilang bahwa barang X dan barang Y itu adalah barang yang independen. Ya, jadi kalau harga barang X naik, nggak ngaruh ke harga barang Y. Ya, itu kita udah coba buktikan dari segi proporsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ya, yang menjadi persoalan adalah seperti ini. Ya, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau barangnya lebih dari 3. Berarti teman-teman harus ngerti dari interpretasi dari fungsi Cobb-Douglas ya. Dengan asumsi dia CRTS, sebenarnya nilai alfa dan beta ini bicara tentang apa sih? Saya kemarin sudah sempat singgung, alfa dan beta itu bicara tentang budget share. Ya, misalnya alfanya 0,6, betanya 0,4. Berarti ini mau bilang bahwa 60% dari income yang saya punya itu untuk membeli barang X atau untuk expenditure khusus barang X. Sedangkan 40% income itu untuk membeli barang Y. Mau contoh? Saya kasih contoh. Misalnya M adalah PXX ditambah PYY. Oke. Berarti eh, kita masukin aja nih X Marshallian dan Y Marshallian. PX dikali alpha M per PX ditambah, ini saya udah jelasin ya kemarin ya kelas. Ini PX, coret, coret, coret. Nah, terbukti kan M adalah alpha M plus beta M. Atau alpha plus beta kali M. Nah, jadi terbukti bahwa alpha M itu berarti bicara tentang berapa banyak barang X yang dibelanjakan. Alpha M itu berarti kan berapa banyak yang digunakan untuk membeli barang X, dan beta M itu adalah berapa banyak barang yang digunakan untuk membeli barang Y. Seperti itu. Oke? Jadi seperti itu kasusnya. Oke?
Nah, berarti sebenarnya kalau kalau barangnya lebih dari dua gimana? Harusnya teman-teman udah tahu hasilnya seperti ini. Misalnya ada tiga barang. Misalnya ada tiga barang, berarti hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Alpha M per alpha plus beta plus gamma PX beta M. Misalnya parameternya ada alpha, beta, gamma ya. Lalu yang Z adalah gamma M alpha plus beta plus gamma PZ. Seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, tapi teman-teman apa namanya? Ini udah expert. Jadi ini saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa kalau tiga itu solusinya jadi seperti ini. Oke. Okay. Nah, mungkin saya akan jelaskan contoh soalnya ya, membuktikan bahwa ini tuh terbukti benar atau enggak gitu. Nah, ini saya contohin. Misalnya, teman-teman punya fungsi utility X pangkat 0,7. Ini sebagai tambahan wawasan. Jadi gini ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa kesulitan matematis ya udah, nggak terlalu paham juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman perhatiin. Kan teman-teman dapat nih fungsi, contohnya utility-nya seperti ini. Nah, berarti kita harus membuktikan bahwa ini tuh 0,7 mpx, ini tuh 0,2 mpy, ini adalah 0,1 mpz. Gitu. Nah, gimana nih membuktikan bahwa eh, Martialian demand-nya seperti ini nih? Nah, oke, saya bantu ya. Saya akan bantu. Jadi yang pertama kita bikin persamaan Lagrange-nya adalah X pangkat 0,7, Y pangkat 0,2, Z pangkat 0,1 ditambah lambda dikali nah, budget constraint-nya ini ya, seperti biasa yang linear budget constraint. PXX, PYY, dan PZZ. Nah, berarti di lambdanya jadi lambda dikali M kurang PXX kurang PYY kurang PZZ. Gitu. Ya. Ini diubah seperti ini. Nah, berarti apa yang setelah dapat Lagrange, apa yang harus kita lakukan? Lakukan first order condition sama dengan 0. Jangan lupa ya, harus ada sama dengan 0-nya. Nah, pertanyaannya kita mau turunkan terhadap apa aja? Berarti kita bisa turunkan terhadap yang mau kita cari ya, yang itu X, Y, Z yang memaksimumkan utilitas. Berarti Lagrange diturunkan terhadap X, lalu Lagrange diturunkan terhadap Y, Lagrange diturunkan terhadap Z, sama Lagrange diturunkan terhadap lambda. Seperti itu. Oke. Nah, berarti coba ini diturunkan terhadap X. Ya, saya agak cepat aja karena seharusnya teman-teman udah ngerti ya turunan parsial ya. 0,7 pangkat X min 0,3, Y pangkat 0,2, Z pangkat 0,1. Nah, terus ini diturunin. Harusnya teman-teman udah ngerti ya. M, PY, PZ adalah konstanta di sini kalau kita mau nurunin terhadap X. Sorry, M, PYY, PZZ itu habis turunan terhadap X karena dia nggak ada variabel X. Yang ada cuma PX. Jadi min PX sama dengan 0. Gitu. Oke. Terus kita turunin Lagrange terhadap Y. Coba aja ini diturunin terhadap Y. Hasilnya adalah 0,2 X pangkat 0,7 Y pangkat 0,2. Y-nya jadi 0,2 dikurang 1, ya kan? Karena kalau turunan N-1. Jadi 0,2-nya ke depan, Y-nya jadi min 0,8. Dikali Z pangkat 0,1 dikurang PY sama dengan 0. Terus Lagrange terhadap Z diturunin itu jadi, ini diturunin terhadap Z hasilnya adalah 0,1 X pangkat 0,7 Y pangkat 0,2 Z pangkat min 0,9 dikurang PZ sama dengan 0. Ya, jadi kita dapat persamaan 1, 2, dan 3. Nah, beda kalau dua barang, 1, 2-nya itu udah turunan terhadap barang-barangnya, terus 3-nya terhadap lambda. Nah, karena ada 3 barang, jadi 3 turunannya masih terhadap si barang X, Y, Z. Nah, sekarang
kita turunkan terhadap si lambda. Nah, turunkan terhadap lambda ini nih hasilnya. Sama dengan 0. Jadi, M dikurang PXX dikurang PYY dikurang PZZ sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, terus apa nih langkah selanjutnya? Nah, disinilah kita lakukan ini. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita bikin persamaan lambda. Ya, jadi dari persamaan 1, 2, dan 3, oh sorry, ini bukan min PX ya, min lambda PX, sorry. Kenapa hilang lambdanya? Ini harus ada lambdanya nih. Sorry ya, tadi kelewatan. Nah, apa namanya? Berarti kita bikin kan logikanya sesuatu dikurang sesuatu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan ini. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Oke. Nah, berarti caranya adalah kita bikin nih 0,7x pangkat min 0,3 dikali y pangkat 0,2 kali z pangkat 0,1 sama dengan lambda px gitu. Ya, karena sisi kiri sama dengan sisi kanan kan. Berarti seperti itu. Itu dari persamaan 1. Terus dari persamaan kedua, nah ini berarti kita ubah nih jadi x sama dengan, nah kita bikin jadi x sama dengan apa gitu. Nah, bentar. Oh ya, nanti dulu ya. Ya, kita bikin dulu persamaannya. Kita bikin persamaan. Jadi kita bikin 3 persamaan dulu. Jadi ini nanti teman-teman bisa coba ya hasilnya jadi seperti ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Ini hasilnya jadi 0,2x pangkat 0,7 dikali y pangkat min 0,8 z pangkat 0,1 sama dengan lambda PY. Nah, terus untuk persamaan ketiga, 0,1 x pangkat 0,7 dikali y pangkat 0,2 dikali z pangkat min 0,9 sama dengan lambda PZ. Jadi sekarang solusinya gini, misalnya persamaan 1 dan 2, lalu persamaan 2 dan 3 sama 1 dan 3 kayak gitu misalnya. Nah, misalnya 1 dan 2 itu kita bagi. Hasilnya kan ini coret, terus berarti gimana? Berarti ini y-nya naik ke atas, x-nya turun ke bawah. Jadi dapat nih 0,7 y per 0,2 x sama dengan px per py. Sehingga nanti kita bisa ubah jadi 0,7 dibagi x px sama dengan 0,2 dibagi y py. Oke. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa? Kan misalnya x-nya mau dihilangin, berarti gini langkahnya. Berarti caranya apa namanya? Jadi gini. Jadi misalnya x di sini mau dihilangin, berarti kita kalikan di sini x, habiskan. Y-nya mau dihilangin, berarti kalikan y di sisi sini. Kan y per x dihilangkan dengan kali x per y. Nah, berarti x per y-nya pindah ke sini. Nah, jadi 0,7 per 0,2 sama dengan x px per y py. Makanya 0,7 dibagi x px sama dengan 0,2 y py. Seperti itu. Itu hasil dari persamaan 1 dan 2. Nah, terus langkah selanjutnya adalah misalnya persamaan 2 dan 3. Seperti itu. Oke, nah sekarang persamaan 2 dan 3. Ini berarti pindah ke bawah Y. Ini Z pindah ke atas. Jadi hasilnya adalah 0,2 Y dibagi
0,1Z sama dengan lambda PY atau Lagrange multiplier PY per Lagrange multiplier PZ. Seperti itu. Oke. Nah, sama ya. Ini bisa kita coret. Terus Z-nya, jadi apa namanya? 0,2Y, 0,1Z. Tar. Ya berarti Y-nya di sini, Z-nya di sini. Nah, masalahnya kita punyanya 0,2 per YPY ya. Tar. Ya, ini hasilnya yang salah ya. Oh, sorry. Y-nya ke bawah, Z-nya ke atas ya. Sorry. Berarti kayak gini nih. Berarti, Z-nya di atas, Y-nya di bawah, sorry. Berarti di sini, kebalik. Y-nya yang di atas, Z-nya yang di bawah. Nah, ini habis. Ya, nah, berarti 0,2 YPY, berarti kan ini per ini sama dengan ini per ini. Sama dengan 0,1 per ZPZ. Nah, berarti ini sama dengan 0,1 Z per PZ. Oke? Jadi seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita bisa ubah. Jadi ini hanya pembuktian ya. Ini bisa kita ubah jadi apa? Bisa kita ubah jadi seperti ini. Kan 0,7 per XPX sama dengan 0,2 YPY, 0,1 ZPZ. Nah, ini bisa kita ubah jadi, saya izin hapus. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa, nah kita kalikan silang aja nih. 0,2 XPX sama dengan 0,7 YPY gitu ya. Terus 0,2, kan ini sama dengan ini. Maksudnya ini kali ini sama dengan ini kali ini. Nah, berarti ini kali ini sama dengan ini kali ini. Nah, berarti kita dapat kesimpulan apa? Maaf kalau tulisannya berantakan. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa PXX kan 0,2 kali XPX sama dengan 0,7 YPY. Nah, berarti ini kan PXX, berarti ini dikali 5, ini dikali 5. Jadi PXX sama dengan 3,5 PYY. Nah, 0,2 PZZ sama dengan 0,1 PYY. Nah, berarti PZZ sama dengan ini dikali 5, ini kali 5. Hasilnya jadi 0,5 PYY. Nah, udah selesai belum? Belum ya? Mungkin kalian sudah agak pusing nih ya, tapi nggak apa-apa. Nah, berarti ini dimasukin ke persamaan. Nah, kan kita udah 1, 2, 3 udah nih. 1, 2, 3 udah kita pakai. Nah, yang belum kita pakai 4. Ya udah, berarti tinggal ini tuh masukin ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu yang ini. Berarti teman-teman mungkin kalau sambil nyatat nanti pasti paham deh. Nah, kan persamaan keempat itu adalah M dikurang PXX dikurang PYY dikurang PZZ sama dengan 0. Nah, berarti M dikurang 3,5 PYY dikurang 0,5 PYY dikurang P. Jadi intinya gini nih. Jadi kemudahannya di sini. Kan teman-teman udah tahu nih PXX 3,5 PYY, PZZ 0,5 PYY. Ya udah kita ubah semuanya jadi PYY. Jadinya seperti ini. M dikurang PXX-nya 3,5 PYY kita ganti. Terus PYY-nya tetap PYY. PZZ-nya itu adalah 0,5 PYY. Sama dengan 0. Nah, M dikurang 3,5 PYY dikurang PYY dikurang 0,5 PYY hasilnya 0. Berarti M dikurang 5 PYY
PYY sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa Y star adalah M per 5PY kan. Atau dengan kata lain, Y star adalah 0,2 M PY. Nah, coba hasil ini dibuktikan sama yang jawaban yang udah kita duga. Sama nggak? Sama. Gitu. Jadi intinya gini teman-teman, ya udah, kalau kalau kalian pusing sama matematik ya udah, ini dicatat aja misalnya. Yang penting teman-teman tahu tuh prosesnya. Tapi intinya dari polanya terbukti bahwa COP12 itu seperti ini. Berarti nanti kalau barangnya lebih dari 3 bisa aja nih alfa, beta, gamma, theta dan sebagainya. Nah, ini di bawahnya jadi total parameter. Oke. Nanti kalau teman-teman coba untuk X dan Y, hasilnya pasti akan seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Terbukti ya bahwa Y star sama dengan 0,2 M per P. Nah, nanti silakan teman-teman coba masukin PXX dan PZZ. Pasti hasilnya sama kayak tadi. Oke. Sehingga ini teman-teman bisa jawab cepat nih. Kalau fungsinya adalah X sepertiga, Y sepertiga, Z sepertiga. Coba, misalnya aku tanya, berapakah Marshallian demand untuk Z? Harus dia bisa jawab cepat. Anggap ini alpha, anggap ini beta, anggap ini gamma. Berarti kan alpha M per alpha plus beta plus gamma PZ. Alfanya sepertiga. Satu PZ. Nah, berarti jawabannya adalah sepertiga M PZ atau 0,33 M PZ gitu ya. Jadi udah bisa jawab cepet ya sekarang ya. Oke. Jadi seperti itu. Itu contoh kalau dia itu ada apa 3 variabel, atau kalau lebih berarti kurang lebih teman-teman udah dapet nih polanya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita fokus aja di fungsi perfect complementer sama perfect substitutes. Ya, karena kalau COP12 itu udah disinggung dari tadi. Nah, sekarang ke perfect complement sama perfect substitutes. Oke. Mau dari mana dulu? Dari perfect substitutes aja dulu ya. Ya, misalnya, fungsinya adalah alpha x plus beta y. Nah, ini adalah fungsi linear atau fungsi perfect substitutes. Nah, sekarang gimana cara nyari Marshallian demand-nya? Nah, jawabannya gimana? Cara mencari Marshallian demand untuk fungsi perfect substitutes itu adalah seperti ini. Kan kalau perfect substitutes itu pada dasarnya teman-teman hanya mengonsumsi salah satu. Hanya X saja atau Y saja. Nah, berarti kesimpulannya gini. Kesimpulannya Marshallian demand itu ada dua kemungkinan. Antara uh, antara M per PX atau M per PY. Gitu. Paham nggak kenapa? Karena kan M itu adalah PXX plus PYY. Nah, kalau perfect substitutes itu intinya dia pada saat dia memaksimumkan utilitas hanya dengan uh, menggunakan salah satu barang saja. Jadi misalnya dia nggak konsumsi Y sama sekali, ya udah berarti M sama dengan PXX, sehingga kita dapat X sama dengan M per PX. Tapi kalau misalnya kita gunakan semua income untuk barang Y aja, berarti Y sama dengan M per PY. Oke, seperti itu. Nah, jadi kemungkinannya dua, apakah M per PX atau M per PY gitu. Nah, itu semua tergantung dari mana ya yang lebih besar, apakah mengonsumsi X saja atau mengonsumsi Y aja. Berarti dengan kata lain, kita bisa tahu utility X lebih besar dari Y kalau ini. Ini kan utility dari X. Ini utility dari Y. Berarti intinya Marshallian demand bakal M per PX dan Y star-nya sama dengan 0 kalau alpha M lebih besar dari beta Y. Tapi Marshallian demand ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama Marshallian demand-nya adalah M per PX untuk X dan Y-nya sama dengan 0. Dan untuk ini case 1. Case 2-nya adalah M per PY, di mana X star sama dengan 0. Ini dengan catatan beta Y lebih besar dari alpha X. Sorry, ini bukan alpha M ya, alpha X.
Mungkin nggak ada kasus 3, mungkin. Bagaimana kalau seandainya alpha X sama dengan beta Y? Jawabannya adalah bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Oke, seperti itu. Oke. Jadi ada 3 kasus. Kasus pertama kalau alpha X lebih besar dari beta Y, atau kalau kalau atau kalau misalnya beta Y lebih besar dari alpha X, berarti case 2, ya. Y startnya M per PY, X startnya 0. Lalu untuk kasus 3, kalau alpha X sama dengan beta Y, dia bisa milih salah satu, karena utility-nya sama aja. Oke. Nah, kan kita udah nyinggung nih Cobb-Douglas sama perfect substitutes. Nah, kita bisa lihat ada nggak persamaan antara Cobb-Douglas sama perfect substitutes? Ada. Apa itu persamaannya? Persamaannya adalah Marshallian demand itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Itu kesimpulannya. Untuk fungsi Cobb-Douglas dan fungsi perfect substitutes, ya, Marshallian demand-nya itu hanya apa namanya? Cobb-Douglas dan perfect substitute, Marshallian demand-nya tidak dipengaruhi oleh harga barang lain atau hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, berarti teman-teman bisa cari untuk indirect utility function. Ya. Misalnya untuk kasus pertama itu eh, X Marshallian-nya adalah M per PX, Y Marshallian-nya 0. Nah, kan fungsi utilitasnya adalah alpha X plus beta Y kan. Berarti berarti gimana indirectnya? Berarti indirectnya adalah alpha dikali X Marshallian ditambah beta Y, Y-nya 0. Nah, berarti indirect utility function adalah alpha M per PX. Oke. Okay? Nah, teman-teman bisa coba untuk kasus 2 dan kasus 3. Gimana kalau seandainya sekarang apa namanya? Gimana kalau sekarang alpha X? Ini kan kalau alpha X lebih besar dari beta Y. Nah, coba untuk kasus 2 dan kasus 3. Gimana kalau alpha X lebih besar dari beta Y? Sorry, gimana kalau alpha X lebih kecil dari beta Y? Atau bagaimana kalau alpha X sama dengan beta Y? Seperti itu. Oke, coba aja sendiri. Terus untuk expenditure, coba teman-teman coba. Kan expenditure cuma di inverse ya. Nah, kan di kasus pertama, indirectnya itu alpha M per PX. Nah, berarti expenditure-nya gimana? V-nya jadi U, M-nya jadi E. Berarti U sama dengan E dikali M per PX. Berarti E sama dengan gimana? E adalah U dikali PX dibagi, bentar, kan alpha M per PX ya. Berarti, oh sorry, berarti U sama dengan alpha M per PX, sorry. Berarti E sama dengan alpha PX, alpha, sorry. Berarti kan oh ya kita ganti M-nya jadi E. Nah, terus kita mau cari nyari nilai E. Nah, berarti E-nya berapa? Berarti E-nya sama dengan alpha U dibagi PX ya. UPX dikali alpha. Kan 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 kita mau cari E doang. Nah, ini ada alpha per PX, berarti ini harus dipindah ke ruas kiri. Jadinya UPX dibagi alpha. Nah, ini adalah expenditure-nya. Oke, silakan coba untuk kasus 2 dan kasus 3. Coba aja sendiri. Oke. Nah, terus teman-teman bisa mencoba, ya teman-teman coba aja, cari utility-nya ya. Misalnya dibikin alfanya 4, betanya 7. Oh ya, belum. Ini masih Marshallian ya. Sekarang kita Hicksian dulu. Hicksian demand. Nah, Hicksian demand juga gampang ya. Hicksian demand itu kan berarti
Misalnya X-Hixian, berarti X-Hixian itu turunan expenditure terhadap harga barang X. Ya udah, ini Hixiannya dapat dari sini. Ini diturunkan terhadap PX, hasilnya U pangkat alfa, U per alfa. Berarti Y Hixiannya 0, karena nggak ada unsur PY. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman udah dapat ya Marshallian, Hixian, indirect, sama expenditure. Nah, tapi beda kalau Cobb Douglas, kemarin udah nyoba ya, kalau Cobb Douglas tuh Hixiannya itu apa? Hixiannya tetap ada harga barang lain. Nah, kalau perfect substitutes, Hixiannya tetap nggak ada. Nah, ini detailnya akan dipelajari di chapter selanjutnya. Kenapa ya? Hixian di Cobb Douglas itu ada fungsi harga barang lain, sedangkan di perfect substitutes itu nggak ada. Karena pada dasarnya kalau perfect substitute dia hanya mengonsumsi salah satu barang, tapi kalau Cobb Douglas itu masih mengonsumsi X dan Y sebenarnya. Tapi bedanya X dan Y itu bukan barang, dia bukan barang independen, tapi barang dependen, seperti itu. Oke. Nah, terus teman-teman harus membuktikan ya bahwa hasil Higgs dan Marshallian itu sama. Oke. Hasil Higgs dengan Marshallian itu sebenarnya sama persis. Nah, kalau teman-teman mau coba silakan nih bikin. Teman-teman iseng-iseng aja masukin alfanya 4, betanya 7, PX-nya 2, P-nya 3, terus income-nya 60. So, dicoba aja. Kalau teman-teman dapat X Marshallian sama dengan X Higgs dan Y Marshallian sama dengan Y Higgs, berarti pekerjaan teman-teman kemungkinan besar udah betul. Ya, saya nggak akan kasih tahu jawabannya, teman-teman coba-coba aja sendiri ya. Terus teman-teman bisa iseng ya, alfa betanya teman-teman ganti-ganti juga boleh. Ya, misalnya alfanya dinaikin jadi 9 gitu. Betanya diturunin, kira-kira hasilnya gimana? Nah, terus kemarin kita juga udah belajar bahwa elasticity of substitution dari fungsi perfect substitute itu adalah Tahingga ya, seperti itu. Maksud dari Tahingga itu adalah perubahan Y per X, kan elasticity of substitution itu perubahan Y per X dibagi perubahan MRS ya. Artinya perubahan, jadi MRS bisa berubah berapa aja, tapi apa ya, MRS-nya itu bisa aja nggak menjelaskannya, berarti elastis sempurna sih. Jadi MRS bisa nggak berubah, tapi Y per X-nya itu bisa berubah, seperti itu. Oke. Kenapa? Dan Y per X tuh sebenarnya gini, Y per X tuh berubahnya kalau di perfect substitute, Y per X itu berubahnya Tahingga. Tahu nggak kenapa? Karena bisa aja nih, tadinya Y-nya 20, X-nya 0. Tiba-tiba sekarang Y-nya 0, X-nya 30. Nah, berarti kan mula-mula Y per X-nya Tahingga. Sekarang Y per X-nya jadi 0. Nah, dari Tahingga ke 0 itu perubahannya berapa? Perubahannya itu sebesar Tahingga. Seperti itu. Oke. Itu sebabnya kenapa perubahan Y per X itu pasti Tahingga, sekalipun MRS itu berubahnya sangat kecil atau 0. Makanya nilai elasticity substitution-nya itu Tahingga. Ya, intinya kalau Tahingga itu berarti sangat mudah substitusinya seperti itu. Oke. Nah, terus saya ingin ngasih sekedar insight nih. Kalau misalnya teman-teman punya fungsi utility X plus Y, pertanyaannya gimana, apa kan nanti pada intinya dia hanya konsumsi salah satu barang ya. Pertanyaannya gini, apakah yang dia konsumsi itu X atau Y? Kalau fungsi utility seperti ini, jawabannya adalah tergantung dari budget constraint atau dari harga barang. Jadi kan kalau kemarin kita dapat nih misalnya U sama dengan alpha X plus beta Y. Misalnya alpha lebih besar dari beta, berarti kalau harga X di bawah harga barang Y, berarti dia akan menggunakan dia hanya mengonsumsi barang X untuk memaksimumkan utility. Karena utility-nya pasti lebih gede. Nah, kalau kasusnya seperti ini, U sama dengan X plus Y, berarti kan antara X sama Y itu dia sama aja preferensinya, nggak ada yang lebih prefer. Dia nggak lebih prefer X atau lebih prefer Y. Maka kalau fungsi utility-nya seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keputusan keputusan untuk mengonsumsi barang X atau Y itu murni dari harga barang. Jadi kalau harga barang X lebih tinggi, sudah pasti dia konsumsi Y doang. Kalau harga barang Y yang lebih tinggi, sudah pasti dia konsumsi X doang. Paham ya? Silakan kalau teman-teman nggak paham, coba deh kerjain pakai cara yang tadi. Ya. Kalau harga X lebih tinggi dari harga Y, berarti logikanya kan sama-sama prefer. Berarti dia akan konsumsi barang Y aja. Kalau harga barang Y lebih tinggi dari X, dia konsumsi X saja. Oke? Seperti itu.
sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah perfect complements atau Leontief. Oke. Oh ya, fungsi dari tanda kurung seperti ini itu artinya atau ya. Jadi alpha x atau beta y. Nah, tapi yang diambil yang minimum. Oke. Nah, berarti logikanya adalah utility-nya itu antara alpha x atau beta y, tapi yang diambil adalah yang paling kecil. Nah, logikanya gini. Misalnya kita punya 45, 50, 50, 50, 55, 50. Nah, ini berarti utility-nya 45. Ini utility-nya 50, ini utility-nya 50. Oke. Itu contoh interpretasi perhitungan utilitasnya. Oke. Seperti itu. Nah, berarti kondisi optimal itu kalau dua-duanya sama, antara alpha x sama beta y. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita punya fungsi uxy minimum alpha x beta y, berarti alpha x sama dengan beta y. Berarti ini kondisi optimal, berarti x sama dengan beta y per alpha, lalu y adalah alpha x per beta. Seperti itu. Nah, berarti bisa nggak kita cari X Marshallian dan Y Marshallian? Bisa, tinggal kita masukin aja. Kan, ini adalah, ibaratnya kalau Cobb-Douglas tuh ini hasil dari Lagrange doang nih, baru persamaan 1 sama 2 nih. Nah, sekarang kita mau masukin ke si Marshallian. Berarti kita masukin nih M, PXX plus PYY. Oke. PX dikali X, X-nya itu ini, beta Y per alpha, PY dikali Y, Y-nya itu ini, alpha X per beta. Oke. Nah, berarti gimana cara nyari X Marshallian? Berarti kita olah dari sini, gitu. Berarti PY alpha X per beta sama dengan M dikurang PX beta Y per alpha. Berarti X adalah M dikurang beta Y PX per alpha dibagi PY per alpha. Wait. Ini kayaknya ribet deh. Ntar, saya cari cara yang paling simple. Ntar ya. PX plus. Oh iya, jadi misalnya kita masukin salah satu dulu ya. Misalnya X dulu atau Y dulu. Nah, misalnya aku mau masukin X-nya. Jadi Y-nya tetap, nih, Y-nya tetap aja. Jadi seperti ini. Oke. Nah, berarti PXY beta per alpha ditambah PYY. Ini. Nah, berarti M sama dengan Y dikali PX kali beta per alpha ditambah PY. Oke, berarti Y star sama dengan M per PX dikali beta per alpha ditambah PY. Seperti itu. Itu adalah Marshallian demand untuk si barang Y. Nanti untuk barang X tinggal diganti. Sekarang berarti kan M sama dengan PXX plus PYY. Nah, sekarang X-nya ditetepin, PY-nya diganti jadi Y yang udah kita dapat di sini. Alpha X per beta. Hasilnya adalah X dikali PX ditambah PY kali alpha per beta. Berarti X star sama dengan M dibagi PX ditambah alpha per beta dikali PY. Nah, jadi ini adalah Marshallian demand untuk fungsi perfect complements, dan ini adalah fungsi Marshallian demand barang Y untuk perfect complements. Berarti teman-teman bisa cari indirect utility function yang tinggal dimasukin aja. Kan U sama dengan minimum alpha X beta Y. Nah, teman-teman masukin aja X Marshallian dan Y Marshallian. Nah, karena ini kondisinya optimal, maka teman-teman
nilainya pasti sama antara alpha X star dan beta Y star. Nanti coba aja teman-teman cari hasilnya jadi gimana. Hasilnya kayak gini nih. Hasilnya seperti ini, atau bisa seperti ini. Oke. Ini untuk indirect utility function. Oke. Tinggal dimasukin aja. Nah, terus untuk expenditure, ya udah tinggal dibalikkan. Ini indirectnya. Nah, berarti expenditure dibalikkan. Nah, nanti dibalik jadi F-nya jadi ubar, M-nya jadi E. Nanti teman-teman dapat nih expenditure-nya. Coba teman-teman coba kerjain ya matematisnya. Berarti expenditure-nya jadi kayak gimana? Silakan teman-teman coba sendiri aja deh expenditure-nya gimana ya. Nanti boleh pastiin aku, maksudnya kayak bener nggak hasilnya gimana ya. Biar teman-teman juga nyoba nih. Dari tadi kan udah dicontohin nih cara mengubah indirect ke expenditure. Nah sekarang coba teman-teman coba sendiri gitu. Oke? Yang jelas nanti teman-teman kalau expenditure-nya bener, saya kasih clue. Kan Hicksian demand rumusnya apa? Rumus dari Hicksian demand adalah turunan expenditure terhadap harga barang X untuk X, dan untuk Y Hicksian, turunan expenditure terhadap harga barang Y. Berarti, nah nanti ini clue ya, kalau expenditure kalian benar, Hicksian-nya bakal seperti ini. Seperti itu. Kalau kerjaan kalian benar, expenditure-nya, Hicksian-nya bakal kayak gini. Ada dua kemungkinan kalau Hicksian kalian salah. Antara kalian salah nurunin expenditure, atau yang kedua expenditure-nya salah gitu, sehingga Hicksian-nya itu salah. Oke. Nah, untuk menguji duality optimum, teman-teman bisa terserah masukin alfa betanya itu berapa ya. Misalnya coba teman-teman coba deh. Kalau alfanya 0,5, betanya 1, px-nya 2, p-nya 5, terus m-nya 65. So, coba deh. Kalau hasilnya benar, pasti x Marshallian sama dengan x Hicksian, y Marshallian sama dengan y Hicksian, seperti itu. Oke. Nah, terus yang terakhir, saya ingin menyinggung sedikit tentang konsep elasticity of substitution. Ya, intinya, kenapa elasticity of substitution dari perfect complement itu sama dengan nol? Artinya apa? Dia mau bilang bahwa perubahan harga berapapun tidak akan mengubah proporsi barang Y dan X. Jadi, kurang lebih itu seperti ini. Misalnya tadinya X-nya 20, Y-nya 20. Nah, kalau harga X itu naik, Y-nya juga, X-nya turun, dan Y-nya juga akan turun gitu. Itu yang mau dibilang. Misalnya jadi X-nya 10, Y-nya jadi 10. Atau dengan kata lain, Y per X-nya tetap sama dengan 1. Jadi, untuk fungsi perfect complements, dia namanya fixed proportion. Jadi, Y per X-nya pada kondisi optimal selalu sama, tidak berubah. Contohnya ini, ketika harga barang naik, XY-nya turun dari 20-20 jadi 10-10. Menyebabkan Y per X-nya dari 1 ke 1, atau 0%. Nah, karena persen delta Y per X-nya 0, MRS-nya bisa berapa aja, maka 0 bagi sesuatu hasilnya pasti sama dengan 0, seperti itu. Oke? Nah, sekarang saya mau sedikit tantang teman-teman. Kalau seandainya fungsinya seperti ini, apa artinya? Coba. Kalau seandainya harga barang X dan harga barang Y sama, coba ke teman-teman kaitin sama Marshallian demand-nya. Berarti kan ini kan berarti kan artinya alpha dan beta sama dengan 1 kan. Nah, coba tadi Marshallian gimana? Coba lihat Marshallian-nya. Marshallian-nya misalnya ini, alpha M dibagi dengan ini, PX ditambah alpha per beta kali PY. Nah, coba alpha dan betanya 1. Jadi kurang lebih jadi begini ya. M sama jadi X star adalah M per PX plus PY. Terus untuk Y star itu adalah M per PX plus PY. Nah, kesimpulannya apa? Kalau PX sama dengan PY, berarti
barang Y dan barang X itu bakal sama persis kalau fungsi utility-nya seperti ini. Gitu. Paham nggak? Misalnya PXPY-nya itu 1-1, jadi Y star-nya M per 2, X star-nya M per 2. Nah, berarti terbukti X dan Y yang dikonsumsi itu sama persis. Gitu. Tapi kalau harga barangnya ada yang naik, berarti dia nggak akan sama persis. Gitu ya. Jadi ini tadi saya sengaja kasih misalnya fungsi keunikan sebuah fungsi gitu ya. Kalau seandainya alfa betanya 1 gitu ya. Kayak perfect substitute gimana. Terus teman-teman jangan kaku ya, misalnya dapat fungsi kayak gini nih. U sama dengan akar XY. Ini artinya apa? Sama aja kan kayak gini. Kalau U akar XYZ, berarti X pangkat 0,5, Y pangkat 0,5, Z pangkat 0,5. Karena akar itu kan artinya pangkat setengah gitu ya. Jadi seperti itu.